Halo teman-teman, kembali ke YouTube channel saya dan kali ini saya akan kembali memberikan informasi ke kalian semua, khususnya ibu-ibu hamil yang dalam hal ini saya akan memberikan informasi mengenai kebutuhan nutrisi pada ibu hamil dan khususnya nutrisi apa yang dibutuhkan benar-benar oleh ibu hamil. Simak terus videonya sampai selesai dan teman-teman yang baru bergabung jangan lupa klik tombol merah subscribe dan nyalakan lonceng agar ketika saya upload video baru teman-teman sudah langsung dapat notifikasinya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah dan like video ini. Simak terus videonya sampai selesai. Ibu-ibu hamil di rumah pada saat hamil itu dibutuhkan 300 kalori lebih banyak atau ditingkatkan lebih dari yang sebelumnya, dimana ibu hamil sangat memerlukan mutu dan nutrisi yang bermutu tinggi tapi tidak harus mahal. Nah ini penting sekali, dimana kebutuhan yang ditingkatkan 300 kalori tadi itu adalah jenis yang kaya akan protein, zat besi, dan harus cukup dengan cairan. Oleh karena itu, ibu-ibu hamil itu penting sekali memahami apa saja kebutuhan nutrisi yang sangat penting pada saat kehamilan. Oleh karena itu, yang pertama adalah kebutuhan akan kalori. Nah, kalori di sini untuk ibu hamil sendiri itu membutuhkan 2300 kalori per hari, dimana yang sebelumnya 2000 kalori per hari pada saat hamil itu membutuhkan tambahan 300 kalori menjadi 2300 kalori per hari. Nah, untuk menyusui itu ada tambahan lagi yaitu 2800 kalori per hari. Nah, oleh karena itu penting sekali kalori ini didapatnya dari mana sih teman-teman atau ibu hamil? Dari lauk pauk, sayur, dan buah yang berwarna. Nah, untuk di trimester 1 sendiri sebenarnya saya beritahu dulu untuk kalori sendiri gunanya untuk apa sih? Nah, buat supaya ibu-ibu hamil ketahui itu kalori sendiri gunanya untuk membantu meningkatkan energi. Nah, dimana untuk di trimester 1 sendiri biasanya memang terjadi kekurangan energi. Nah, dimana atau kekurangan kalori, dimana biasanya trimester 1 itu terjadi mual muntah pada saat ibu masih beradaptasi dengan penyesuaian dari sebelum hamil sampai hamil. Pada saat kekurangan energi itu masih bisa diambil dari pembakaran protein untuk pertumbuhan di trimester 1. Nah, untuk di trimester 2 pola makan sudah semakin bagus, nafsu makan sudah mulai baik, meningkat. Nah, itu kebutuhannya bisa dipenuhi dengan konsumsi banyak makanan yang mengandung sayur mayur, kemudian lauk pauk yang bergizi. Nah, untuk jenis-jenis makanannya sumber makanannya sudah pernah saya sampaikan. Nutrisi ibu hamil itu apa saja sumber makanannya itu sudah pernah saya sampaikan. Nanti teman-teman ibu hamil bisa cek jenis makanannya. Ketika di trimester 3 ini di usia kehamilan 20 minggu sampai terakhir kehamilan itu biasanya nafsu makan sudah mulai meningkat, biasanya lebih mudah lapar. Nah, ini juga bisa dibantu dengan perbanyak konsumsi makanan-makanan yang tinggi akan kalori. Selanjutnya, yang kedua, kebutuhan nutrisi lain yang dibutuhkan ibu hamil yaitu adalah protein. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan buah kehamilan seperti pertumbuhan payudara, kemudian pertumbuhan janin di dalam rahim, sirkulasi plasenta di dalam rahim. Nah, ini penting sekali ibu-ibu memakan atau makanan yang kaya akan protein. Oleh karena itu, pada saat kehamilan itu penting sekali ibu jangan sampai kekurangan protein, kemudian zat besi, dan kekurangan cairan. Kebutuhan protein di dalam tubuh kita itu 0,9 gram per hari per kilogram berat badan. Nah, tapi kalau pada saat hamil kebutuhannya itu meningkat menjadi 30 gram per hari. Oleh karena itu, ibu-ibu hamil itu perbanyak konsumsi makanan yang tinggi akan protein. Jenis makanannya itu apa sih? Seperti misalkan daging-daging, kemudian telur, ikan-ikan yang usahakan ikan jangan sampai yang tinggi merkuri. Oleh karena itu dipilih makanan ikan yang
tidak terpapar akan kandungan merkuri. Nah, ini penting. Kemudian bisa dari sumber lain seperti tempe ataupun tahu, tidak masalah. Untuk sumber protein yang lain. Selain itu, keju juga bagus karena ini juga mengandung kalsium, tinggi akan kalsium yang dibutuhkan oleh ibu selama kehamilan. Nah, untuk daging ini usahakan diolah dengan matang untuk dikonsumsi pada ibu hamil. Kemudian daging, ikan, dan telur itu merupakan asam amino yang lengkap, serta keju itu merupakan asam amino yang lengkap yang komponennya itu dibutuhkan oleh ibu selama kehamilan. Jadi penting untuk mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, tapi usahakan ikan tidak terpapar merkuri. Kemudian daging diusahakan konsumsinya konsumsi yang sudah benar-benar matang. Selanjutnya adalah mineral. Mineral itu dapat terpenuhi dengan makanan sehari-hari, di mana yang terkandung adalah buah, sayur, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Nah, untuk zat besi sendiri, zat besi itu tidak bisa hanya dipenuhi oleh makanan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, ibu hamil itu biasanya diperlukan tambahan zat besi itu karena dibutuhkan 17 mg per hari. Oleh karena itu suplemennya dibantu dengan 1 tablet setiap harinya, dimana 1 tablet tersebut pada saat hamil itu mengandung 30 mg zat besi setiap hari. Nah, oleh karena itu apabila ini akan meningkat kebutuhannya seperti apabila ibu hamil tersebut dalam kondisi anemia atau kurang darah, ataupun lagi kondisi dalam keadaan hamil kembar. Ini membutuhkan 2 kali lipat, yaitu 60 mg untuk kebutuhan zat besinya. Makanya oleh karena itu ibu-ibu itu sangat penting untuk konsumsi tablet penambah darah atau zat besi yang diberikan oleh bidan atau pada saat pemeriksaan ke dokter. Nah, oleh karena itu, kenapa? Karena kebutuhan zat besi pada saat kehamilan itu merupakan kebutuhan yang tidak bisa hanya dipenuhi oleh makanan-makanan sehari-hari. Nah, apa dampaknya apabila kekurangan zat besi? Itu sudah pernah saya bahas di video saya yang sebelumnya, yaitu anemia pada kehamilan. Mungkin bisa ibu-ibu lihat atau tonton dengan detail, itu ada informasinya. Selanjutnya, kebutuhan mineral lainnya yaitu adalah kalsium, di mana si kalsium ini bisa dipenuhi dengan konsumsi susu. Nah, tapi untuk ibu-ibu yang nggak suka susu, makanya biasanya dokter tetap memberikan suplemen berupa tablet kalsium pada saat kehamilan. Nah, oleh karena itu bisa dibantu dengan konsumsi tablet kalsium. Nah, kenapa? Karena dalam kandungan susu 1 liter susu sapi itu mengandung 0,9 kalsium. 0,9 gram kalsium. Oleh karena itu penting untuk ibu menambah dengan asupan susu pada saat kehamilan, karena di dalamnya terkandung kalsium yang dibutuhkan selama kehamilan. Nutrisi yang selanjutnya yang dibutuhkan oleh ibu hamil adalah vitamin, di mana vitamin ini bisa terbantu dengan konsumsi sayur-sayur dan buah-buahan. Kenapa penting dikonsumsi? Karena vitamin ini terbantu banyak sekali yang terkandungannya vitamin ini, seperti vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan selama kehamilan. Nah, untuk ibu-ibu hamil yang biasanya agak sulit untuk makan sayur, biasanya juga disarankan ada tambahan lain seperti multivitamin yang diberikan oleh dokter. Nah, biasanya pun walaupun ibunya suka makan sayur, tetap diberikan tambahan oleh dokter berupa tablet asam folat. Kenapa? Karena tablet asam folat sendiri terbukti untuk bisa mencegah terjadinya beberapa kelainan atau kecacatan pada janin. Nah, kelainan tulang belakang, kemudian bisa membantu untuk defisiensi, untuk membantu supaya si ibu tidak terjadi defisiensi asam folat atau kekurangan asam folat dalam tubuhnya. Nah, ini bisa membantu dalam proses pembentukan juga pada saat pembentukan otak janin di awal-awal kehamilan. Oleh karena itu, vitamin ini sangat penting dapat bunda-bunda peroleh atau ibu-ibu peroleh itu dari konsumsi sayur dan juga buah-buah. Nah,
ibu hamil di rumah, itu dia tadi beberapa kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Mudah-mudahan informasinya bisa membantu dan bermanfaat ketika kalian sedang menghadapi masa kehamilan yang sangat banyak resikonya, atau banyak resiko-resiko yang mungkin akan muncul apabila kebutuhan nutrisi ini tidak terpenuhi. Nah, semoga informasinya tadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng supaya ketika saya upload video baru, teman-teman udah langsung dapat notifikasinya. Nah, jangan lupa tinggalkan komen di bawah untuk sharing ataupun pertanyaan mengenai kebutuhan nutrisi pada saat kehamilan. Jangan lupa juga untuk like video ini dan share ke teman-teman atau ke bunda-bunda yang lainnya. Sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Dadah!